Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala mithniyyatin wa ala ashabihi majma'in amma ba'd. Baik, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang, terdiri dari saya Ahmad Wahid dengan NIM 201190002 dan Alina Wisnu Nabila dengan NIM 201190016. Yang terakhir Anissa Nuryudianti dengan NIM 201190030 yang akan mempresentasikan tentang materi inkorporasi pendidikan kritis dalam pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Ahmad Sultan MPDI sebagai dosen kelas PAIA semester 4. Di sini kami mengumpulkan berupa makalah, PowerPoint serta video yang bisa disimak teman-teman semua. Dan di sini saya akan membahas poinnya saja. Yang pertama kami akan membahas tentang konsep dasar pendidikan kritis. Baik. Konsep dasar pendidikan kritis di sini adalah berupa konsep yang menjadi dasar adanya pendidikan kritis. Dengan konsep pendidikan kritis dengan pendidikan Islam sebagai paradigma atau pemikiran pendidikan alternatif yang digagas sebagai sebuah otokritik ataupun sebuah kritik yang mengacu terhadap paradigma atau pemikiran pendidikan konservatif dan liberal yang kini menguasai paradigma pendidikan dominan yang diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan, baik lembaga formal maupun lembaga non formal. Konsep dalam pendidikan kritis ini adalah sebenarnya ditunjukkan kepada peserta didik yang diharapkan dapat berpikir secara aktif, kritis, dan kreatif. Aktif di sini adalah bagaimana seorang peserta didik bisa secara leluasa mencari serta menggali ilmu-ilmu yang diperlukan. Dan kritis di sini adalah pemikiran peserta didik yang dikembangkan dari ilmu yang sudah didapatkan, dan kreatif adalah bagaimana peserta didik bisa mengolah ilmu yang didapatkan. Untuk slide selanjutnya ada 3 konsep untuk memenuhi standar interaksi secara menyeluruh, atau di makalah sendiri bisa dilihat kalau mungkin di sini kurang lengkap. Yang pertama adalah pendidikan harus membebaskan, artinya pendidikan tidak boleh dipaksakan karena siswa memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan bakatnya masing-masing. Yang kedua, pendidikan memiliki akses sama terhadap peserta didik. Artinya, pendidik tidak diperkenankan untuk membeda-bedakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Di sini juga diterapkan pendidikan yang demokratis, penting seperti itu. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, pendidikan mampu memberikan ruang interaksi. Artinya, lembaga harus mampu mendirikan sebuah ruang interaksi yang memadai, bisa berupa kelas atau ruang untuk belajar agar peserta didik mampu berinteraksi secara nyaman. Jadi, pendidikan itu harus seperti ruang. Artinya, antara peserta didik, antara pendidik dengan pendidik lainnya, dan antara peserta didik dengan peserta didik yang lain mungkin bisa berinteraksi entah itu ilmu, entah itu bakat, entah itu kreatif, mungkin harus seperti itu. Dan selanjutnya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin saya sampai di sini dulu, mungkin akan dilanjutkan teman saya. Oke, sekian. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya Ahmad Nur Wahid. Yang selanjutnya yaitu basis teori pendidikan kritis dari ketiga tokoh. Yang pertama yaitu Ivan Illich, yaitu sekolah diibaratkan seperti jalan tol. Bagi mereka yang mampu membayar biaya sekolah, mereka akan dengan leluasa masuk pada pendidikan di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu oleh Paul Freire, yaitu urusan pendidikan adalah melakukan refleksi kritis terhadap
the dominant ideologi atau ke arah transformasi sosial. Yang ketiga yaitu pendidikan kritis adalah pendidikan yang berusaha menciptakan ruang untuk mengidentifikasi dan menganalisis segenap potensi yang dimiliki oleh peserta didik secara bebas dan kritis untuk mewujudkan proses transformasi sosial. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Ya, di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya ke pendidikan kritis dan isu-isu pendidikan kontemporer. Pendidikan kritis adalah sebuah bentuk pedagogi yang dikerjakan secara bersamaan, secara keseluruhan seperti perjuangan untuk merebut kembali kemanusiaan, membebaskan diri dari segala belenggu yang bersifat menindas, merupakan keinginan dari pendidikan kritis tersebut. Dalam pandangan pendidikan kritis, berjuang melalui media pendidikan merupakan komitmen karena dinilai lebih efektif dalam merevisi pendidikan konservatif. Pada dasarnya, pendidikan kritis menginginkan institusi pendidikan menjadi fondasi bagi pemberdayaan masyarakat, kesetaraan dan keadilan manusia dari berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat telah menjadi motivasi yang kuat dalam hal pentingnya mewujudkan pendidikan sebagai media informasi sosial. Selanjutnya yaitu inkorporasi pendidikan kritis dalam pendidikan agama Islam. Pendidikan Islam tampak sangat kapitalistik. Sebagai contoh, beberapa lembaga pendidikan dengan embel-embel Islam terpadu yang akan mahal harga pendidikannya dibanding sekolah negeri konvensional. Dalam kondisi seperti ini, pendidikan Islam menjadi sangat kapitalistik, bersifat elitis dan eksklusif. Pendidikan hanya dapat diakses oleh orang-orang dengan kemampuan ekonomi yang mapan dan memutuskan harapan dan kesempatan belajar bagi mereka yang berada di tingkat ekonomi rendah. Pendidikan Islam dalam teori kritik tidak bertugas sebagai doktrin semata, tetapi lebih pada kesadaran fungsi khalifah yang emansipatoris kepentingan agama dan tidak menjadi komoditas ulama untuk mendomisi kelompok lain atau untuk melanggengkan pemikiran dan ideologi tertentu. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.